Kalau saya lihat Pak Jokowi ini memang yang cari masalah gitu loh. Kan nggak ada masalah tadinya. Amboya ada Erik ngapain Gibran itu kan jadi masalah. Jadi sebetulnya Indonesia itu yang tadinya baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja karena Pak Jokowi nyari masalah itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Apa kabar Mas Eros Jarot? Alhamdulillah sampai hari ini Sehat walafiat. masih sehat. Kalau Atas doanya juga kan? Iya. Ustadz nih Ustadz. Lama juga kita nggak ketemu ya Mas? Ya. Ya, karena kesibukan masing-masing. Tapi saya nonton terus lah Mas Eros. Oh, luar saya juga biasa. nonton terus Unpacking. Oh gitu ya. Saling menonton kita ini kan. Saling menonton. Artinya kita gabungkan antara jasmani dan rohani. Nah, itu. Itu kan. Itu yang penting ya. Ya. Janganlah ditinggalkan yang gitu, ya enggak ya? Iyalah, dari Mas Eros ini kan luar biasa ya. Mas dengan usia masih muda sih. Masih muda. Nggak boleh kita bilang dengan usia yang sudah lanjut kan. Itu paling anti kita. Dibilang udah tua atau lanjut. Ya enggak apa-apa. Sekarang apa sih? Kalau orang Jawa bilang it's only number. Ya. Angka-angka aja. Gitu. Ya. Kawan-kawan penonton Unpacking ini perlu tahu. Podcast ini pertama sekali. Ya kan? Kita ini taping rekaman tuh sama Mas Eros. Penonton Mas Eros sekarang sudah berapa? Sudah hampir 800.000 Mas. Walaupun jadi saya kaget itu. Sebelumnya kan hanya 400 ya. Tiba-tiba seiring dengan Mas Eros itu keluar di medsos lain, di YouTube lain, tiba-tiba kok imbasnya juga ke kita gitu loh. Tiba-tiba naik Mas Erosnya hampir 800.000. Nah ini hikmah. Ternyata kadang-kadang orang berpikirnya, oh benar tuh yang kata Eros dulu tuh. Kan gitu. Coba kita nonton lagi. Ya. Nah dulu kan Mas Eros tuh sempat bilang begini. Bohong tuh Jokowi berkuasa. Saya tahulah. Ya kan? Siapa di belakang Jokowi, Mas? Saya sok tahulah gitu ya. Nah ternyata kalau kita lihat sekarang, nggak ada tuh orang di belakang Pak Jokowi, kayaknya Pak Jokowi sendiri nih. Bagaimana nih, Mas? Ya kita ngelihatnya dari perspektif anak gitu ya. Kayak contohnya kan, kayak katakanlah di belakangnya Jokowi itu mungkin Jokowi 1, Jokowi 2, dan Jokowi 3. Ya, yang semuanya itu mempunyai ya agenda masing-masing. Ya, semuanya itu katakan Jokowi 1, Jokowi 2, Jokowi 3, bahkan mungkin Jokowi 4. Ya. Karena hari ini Jokowi, dia muncul nih, ini Jokowi 1 yang muncul. Ya. Nah, besok lagi kok jadi Jokowi 2, Jokowi 3, Jokowi 4. Jadi ada berapa Jokowi sih gitu kan. Padahal orangnya 1. Sehingga orang sekarang kada bingung gitu. Dari 1 sekarang ke 4. Ya, kok jadi berbeda sekali ini. Nah, orang bisa menyimpulkan kan, ternyata dia tidak bisa berdiri di 1 Jokowi. Nah, tentunya kan pasti ada pengaruh-pengaruh yang membuat dia jadi 4 begini, ya toh. Nah, hal-hal ini yang perlu juga kita coba terjemahkan ya lebih jauh lagi gitu ya. Kayak contohnya apa? Kalau umpamanya tadi dibilang, kenapa sih Mas Eros kok ngeri-ngeri sedap itu ya? Apa nanti juga enggak nanti begini begitu? Biasanya itu orang-orang yang merasa penting gitu ya, itu ketakutan. Karena saya pikir ya saya
emang ngapain lagi ngurusin saya gitu ya. Saya hanya mengatakan sesuatu yang saya yakini. Yang saya yakini saya tahu. Dan saya yakini saya ini. Contohnya seperti bohong itu gitu ya. Yang benar aja, betul apakah dia betul gitu, bisa secara luasa. Lihat dong, yang dari undang-undang aja deh ya. Papanya Pak Jokowi berkuasa penuh tentang keuangan. Ya kan? Kan diatur oleh undang-undang. Ya. Kalau nggak ada nomor apa, lupa tahunnya ya, pasal 6-nya ya, di ayat 1-nya bilang segala keuangan dan seterusnya gitu ya diatur memang di bawah kendalinya presiden. Di ayat 2-nya presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Menteri Keuangan. Ya, nah artinya dari situ aja kan dia sebenarnya tidak berkuasa penuh gitu ya. Begitu juga kalau saya lihat dari sehari-hari. Yang menarik sekarang beginilah. Saya ini masuk tim reformasi hukum. Suruh pokoknya antara lain yang awalnya yang kenapa. dibentuk oleh Pak Mahfud MD ya. Iya, tapi saya ingin jelaskan ya kenapa saya bilang emang bisa sepenuhnya. Yang ternyata waktu saya menangani ya kasus-kasus ya mafia tanah dan seterusnya itu, orang-orangnya jelas kok gitu kan. Kenapa? Saya juga pernah menghadap Pak Jokowi kok. Jadi Pak Jokowi silakan aja kan. Saya pernah kok sehingga waktu itu Pak Jokowi lalu harus apa yang harus lakukan. Yang jelas satu, pada saat saya itu ternyata orang-orang inilah yang sebetulnya di belakang mafia-mafia ini ya tanah. Nah kalau mafia tanahnya diusung semua menjadi sahabat dia kan susah saya. Nah artinya apa? Apakah dia bisa memutuskan? Sebenarnya gampang kok mutusin itu Pak Presiden kalau mau. Ya selesai itu. Ya. Tapi kenapa banyak kasus tidak selesai? Contohnya gini, ada ya seorang yang apa ya, yang cukup terkenal lah kasusnya ya di bidang tanah. Tiba-tiba di ibu kota baru dijadikan kayak seolah-olah pahlawan dan penyelamat ekonomi nasional dalam skup ya pembangunan ibu kota. Ya gimana mana ada polisi yang berani. Ya, nah ini kalau apa omongan saya ini bisa dikonfirmasi kok. Sekarang dia jadi Wakapolri, Mas Agus ya. Dia bilang Mas Ros musuhnya terlalu besar. Ya, di depan Pak Jokowi. Ya toh? Kok di depan Pak Mahfud. Berarti kan dia ngomong gitu di depan Pak Mahfud, artinya ada yang lebih tinggi kan dari Pak Mahfud. Siapa dari Republik ini yang lebih tinggi? Nah jadi saya hanya ingin satu lah, apa ya? Kenapa sih tampillah dengan apa yang sebenarnya, apa yang sesungguhnya. Tapi jangan mencitrakan begini di lapangannya begitu, jangan dong. Jadi yang kayak badut kan saya seolah-olah nggak bisa menyelesaikan masalah itu, ya toh. Malah yang sebetulnya orang yang melawan ya, mencoba melawan para mafia tanah malah dipenjarakan. Ya, mereka yang pemilik malah ditersangkakan, itu banyak sekali terjadi dan nggak berani. Nah, jawabannya pada saat di depan umum loh ya. Tanya aja Pak Mahfud. Nah, tanya itu masih ada Wakapolrinya kan masih Agus lah ya. Belum dipecat kan dia. Tanya kan dia. Kabar Eskrim. Bekas Kabar Eskrim di depan rapat. Bahwa masalah ini ya, tapi tidak seperti itu. Apa ya, kita harus paham juga ini kasus yang sangat besar, melibatkan orang-orang besar. Di depan Pak Mahfud loh. Artinya kan bukan Pak Mahfud yang dituju. Ya, ya. Nah maksud saya, kenapa saya bilang, ya kalau dia gak berani gitu kan pasti ada orang yang di belakangnya ya, yang membuat dia tidak bisa mengambil kebijakan yang seharusnya. Nah itu baru satu, di lain pihak masih banyak lagi lah. Kenapa Pak Luhut menjadi begitu dominan dan seterusnya. Ini kan yang satu hal yang harus kita lihat, bahwasanya kenapa saya bilang Jokowi 1, 2, 3, 4 itu ya. Menjadi orang dibacanya seperti itu. Karena di satu sisi, contohnya nih, yang baru-baru aja lah. Pegawai negeri,
pegawai pemerintah, aparat negara jangan terlibat ini. Terbuka loh ya. Secara terbuka juga dilanggar. Dia diam juga. Jadi kan apa ya? Akhirnya orang nggak percaya lagi nih ya. Ini gimana sih ngomongannya gitu ya. Nah sebetulnya kalau saya dibilang membahayakan Pak Jokowi, ya bodoh itu orang itu. Ya. Saya justru ngasih tahu Pak Jokowi, jangan gitu. Nanti rakyat tuh nggak ngerti nih. Dia ngomong sekali begitu, gitu. Kok ya contohnya gini, oh tidak kok. Nggak ada itu instruksi ataupun mengajak supaya perangkat desa dan kepala desa untuk milih Gibran. Nggak ada itu, tidak ada. Jadi gimana? Maaf ya, kok terlaluan sih menganggap rakyat itu bodoh gitu loh. Jangan dong gitu kan. Ya jelas yang datang cuma Gibran sama Prabowo ya kan. Entah kalau tentunya ada PDIP juga katanya, ya udah sama juga kita juga nggak suka gitu ya. Artinya gitu. Jangan juga rakyat itu dianggap bodoh. Oh tidak kok, ini tidak ada dukung-mendukung. Gitu. Ada, saya bilang keterlaluan. Pembodohan ini sudah terlanjut terlalu jauh. Sehingga contohnya sampai kenapa saya juga, kalau waktu itu mungkin si Erik yang jadi, ya mungkin saya diam aja lah. Gitu ya. Ya wajar dong ya. Tapi kalau begitu Gibran itu lain loh, lain. Nah makanya salah kalau orang bilang, wah Mas Eros ini pokoknya Ganjar, Mahfud. Bukan hanya sekedar benar Mahfud. Ini tentang masa depan Indonesia gitu loh. Ini jangan salah paham kadang-kadang. Nah, tapi gini Mas, Ya, soal Cawapres ini ya, ya. itu kan dalam satu kesempatan Puan ditanya persoalan siapa sih yang masuk list PDIP sebagai Cawapresnya Ganjar. Disebutlah beberapa nama, di antara lain ada Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, kan ada beberapa. Yang kelima disebut juga salah satu namanya Gibran. Loh kata wartawan, ini kan nggak bisa Bu, ini kan persoalan di MK kan belum selesai. Kita tunggu hasilnya MK. Kalau MK nanti memang membolehkan usia di bawah 40 atau yang satu lagi misalnya pernah menjabat kepala desa atau orang yang pernah dipilih melalui pemilihan umum, maka dia kan sah menjadi wakil presiden. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sini, PDIP juga berniat ya untuk mengangkat Gibran sebagai cawapres itu kan. Teman terlalu cepat Prabowo mengambil alih. Nah ini gimana kita melihatnya nih Mas? Nah. PDIP atau Puan? Ya ngomong Puan. Nah ya sudah. Kalau PDIP itu pasti yang mengumumkan itu adalah Mbak Mega. Kalau dia ngomong Mbak Mega, saya akan jawab itu. Ya. Tapi kalau Puan, ya itu mungkin aja maunya Puan. Oh, jadi gini. Kita harus paham lah ya. Ini manusiawi kok ya. Kalau dia juga melakukan hal seperti itu. Ya. Kan ada rekam digitalnya. Jejak digital itu nggak bisa hilang. Ya. Ya. Dari pertama kita lihat apakah betul si Puan ini ya menginginkan Ganjar. Kan yang paling keras menentang Ganjar. Ya. Operatornya juga tuh Bambang Pacul. Nah, sama-sama ya kan. Ada Dewan Kolonel juga sempat dibentuk. Artinya kan memang dari awal tidak dikehendaki. Pertanyaan saya, kenapa nggak tanya dulu sama Ganjar? Mau nggak kan itu? Ya. Nah, Ganjar jelas mengatakan sama saya, jangan Mas, nggak enak loh. Karena itu nanti etika ya nggak. Kita nanti itu. Nah bagus lah kalau emang kamu gitu. Tanya Ganjar masih ada ke orang yang masih hidup gitu. Nah kalau umpamanya sekarang juga kan gitu ya. Nah ini penting nih ya buat masyarakat pendukung. Seolah-olah katanya sekarang ini instruksi Mbak Mega gitu kan. Jangan nyerang-nyerang presiden lagi. TPN tuh harus mengevaluasi karena dengan nyerang Jokowi elektabilitasnya turun. Ya
Saya pikir yang ngomong siapa lagi, saya tanya gitu. Puan lagi. Oh, Puan lagi. Ya nggak apa-apa toh. Itu kan mungkin ekspresi daripada ya toh hal-hal yang dulu terpendam selama ini gitu kan. Sehingga mungkin juga saya nggak tahu ya. Tapi yang saya pahami kok nggak begitu ya. Artinya saya hanya nurut satu aja. Apa yang dikatakan, yang diinstruksikan oleh ketua umum, gitu aja. Mbak Mega. Iya dong. Jadi kalau umpamanya saya sebagai seorang anggota PDIP, saya akan ngomong begitu. Kenapa? Beliau itulah yang sebetulnya komandonya. Lah kalau Puan dari awal aja sudah kita tahu kok ya. Jadi ini spreterannya gitu ya. Jadi ya saya katakan sih udahlah nggak usah. Ya saya harus berani mengatakan ya nggak usah didengerin lah gitu ya. Saya anggap ini satu hal yang mungkin membingungkan. Iya, betul, Ya, membingungkan buat rakyat. membingungkan karena apa? Ya Anda kan cuma belaga nggak tahu aja sih ya kan gimana di PDIP. Ya kan kita tahu lah ya, kita tahu. Dan Kalau dulu tahu kan, kok sekarang kan nggak tahu lagi, oh, Mas. tapi kan yang namanya coupling permasalahan itu belum berubah gitu Oh, ya. gitu. Jadi maksud saya nggak lah. Kalau saya kan lihat udahlah nggak usah dipersoalkan itu ya kan. Dan kita terus aja ya, terus saja. Jangan yang ngapain kita nyerang Jokowi gak ada gunanya kok. Karena Jokowi udah nyerang dirinya sendiri, nah kita bantu gitu loh. Nah, kan jadi bukan kita loh, Pak Iya. Jokowi loh, ya. Dia ngomong begini, dia begitu. Nah kita bantulah, kalau maunya begitu, ayolah kita pertajam, gitu kan. Nah hal seperti ini harap dipahami. Ya tadi itu seperti awas kalau ada main-main, wah saya nggak boleh ya main. Kita kan loh mantap ini. Nggak taunya lah kok malah yang katanya dijagokan kok main-main. Sekarang ayo mau ngomong apa? Rakyat menunggu itu ya. Lalu dicarilah pembenaran. Oh bukan kampanye kok itu. Tidak ada, kami hanya diundang untuk hadir. Aduh, please deh gitu ya. Jangan nganggap rakyat itu bodoh gitu loh. Tapi ada nggak, Mas, upaya ya, misalnya kalau Mas Eros juga kan paling tidak berkomunikasi ya dengan, ya mungkin bukan dengan Ganjar, dengan Pak Mahfud atau dengan tim ya yang ada di sana. Ada nggak upaya juga ingin melakukan dialog, katakanlah bukan kampanye juga, tapi dialog dengan kepala desa, kan punya hak juga kan? Oh boleh dong. Nah, Dialog boleh, siapa yang larang? Nggak ada. ya. Silahkan aja, kan tak. Yang tidak boleh itu ketika kepala desa atau perangkat desa ya aktif di wilayah arena politik pemenangan milu, memenangkan salah satu kontestan ataupun berpihak untuk lebih cenderung memberi peluang kemenangan salah satu. Itu nggak boleh. Yang dialog emang harus dialog dong. Masa nggak boleh berdialog? Nanti lebih kacau Itu- lagi. Kan yang diundang Ya, alasannya itu mereka memang bukan kampanye, Iya, ya kan? ya. Tapi hanya, ya kan, mereka Tapi kan orang kayak silaturahmi. Mas Eros bilang tadi kan. Ya rakyat nggak bodoh lah. Contohnya waktu di Najwa ya, kita bandingkan Najwa diundang tiga-tiganya, nggak ada yang keberatan itu kan. Waktu juga hanya ngundang Prabowo atau hanya mengundang, nggak masalah kok gitu ya. Karena tidak ada yang menginstruksi atau larangan, bahkan undang-undang ya. Kalau ini kan undang-undangnya ada. Nah, itu yang sebetulnya yang jadi rakyat itu bingung gitu kan. Jadi kalau dibilang jangan menyerang Jokowi. Loh, saya tegaskan sekali lagi ya. Jokowi sedang memberi hal-hal yang membuat dirinya menyerang dirinya sendiri. Ya tadi dengan hal seperti itu yang saya maksud ya. Jadi maksudnya ginilah, jangan kita juga dengan kebencian. Saya nggak ada bencian sama sekali. Cuman satu yang saya nggak suka, jangan dong demokrasi menjadi mundur. Jangan dong
hal-hal itu dilegitimasi dengan alasan sebagaimanapun seolah-olah ndak apa-apa itu politik dinasti. Nggak ada kok di politik dinasti. Gimana ya? Lalu mau seperti apa bangsa ini gitu loh ya? Yang saya bilang kan peradaban tuh ya. Kita kan mencoba lah membangun itu. Jadi kalau umpamanya sekarang orang mengatakan, wah Mas Eros itu kok apa apa nggak takut tuh tadi ya begini begitu loh. Kecuali saya mengatakan kepada, wah jangan percaya Pak Jokowi ini begini begitu. Saya rasa itu nggak ini ya. Iya. Kalau saya kan katakan begini, yang contohnya kepada Puan ya, siapa yang ngomong, Pak Mega bukan, sudah diemin aja gitu kan. Nah nanti orang mengatakan, wah nanti Mas Eros sentimen sama Puan, kan aneh. Kan ada jejak digitalnya, Ya. ya kan. Dari pertama coba lihat lagi, ditentang, bahkan dibilangan celeng gitu kan. Jadi udah jelas itu ya, artinya gimana gitu. Jadi kita harus diam aja. Jadi menurut Mas Eros sampai saat ini itu Puan belum lega ya, belum ridho menerima Ganjar ini sebagai capresnya PDIP. Loh, kalau umpamanya pertanyaannya begitu, ya harus dikaitkan dengan pertanyaan yang pertama. Kenapa dia berkomentar seperti itu? Karena tiba-tiba kok jadi aneh. Sementara ibunya bilang gaspol gitu kan, anaknya bilang jangan ngegas. Kan bingung. Lalu kita tanya, ini ibunya apa anaknya ya yang ketua umum? Ibunya ya, kita gaspol aja dulu deh gitu. Kecuali Mbak Mega nanti muncul ya. Saudara-saudara, saya sebagai ketua umum memerintahkan, udah silakan tuh. Kalau saya kan bukan dari sayap itu ya kan. Saya mencoba sehari ini untuk ya paling tidak mewakili yang namanya civil society. Kader PDI Perjuangan yang saya banggakan. Tantangan yang akan kita hadapi untuk memenangkan pemilu 2024 tidak ringan. Ada tantangan besar, ada perlawanan besar. Kawan jadi lawan. Banyak pihak yang ingin melihat kita pecah, ingin melihat kita lemah. Tantangan yang kita hadapi bagaikan batu karang yang menghadang, seperti terpaan gelombang, bahkan kadang seperti hantaman badai. Gitu Mas, kalau kita lihat ya, memang terus terang seperti Mas Eros bilang itu kok bisa membuat bingung gitu ya. Ya. Satu sisi seperti ingin ada rekonsiliasi, ya kan? Ya. Meredakan ketegangan. Satu sisi mengatakan kawan lama musuh baru. Kan? Ya. Ini kan membingungkan. Ya. Sebenarnya nih Mas Eros melihat seperti apa nih? Ya itu kan Puan pidatonya begitu ya. Ha. Orang menanya, oh siapa nih musuh baru? Yang kawan lama. Ya. Ya nggak mungkin lah. Masa itu jatuhnya kepada siapa? Prabowo kan enggak. Ya pasti kepada Pak Jokowi lah. Oh. Ya kan? Jadi maksud dia kawan lama itu Pak Jokowi Ya dan kemudian menjadi pastilah. musuh baru. Iya, itu kan hal yang sudah jelas itu kan. Nah kemudian sekarang beda lagi gitu ya. Orang berpikir ada apa sih? Ya. Jangan-jangan termasuk wilayah para ketua umum yang sudah bertekuk lutut karena satu dan lain hal. Mungkin ada berkas-berkas yang banyak itu ya. Di kejaksaan atau di kepolisian atau di mana lah, di KPK gitu ya. Tapi kan Puan kan nggak ada urusan sama itu. Saya nggak tahu kalau di samping-sampingnya Puan, saya nggak tahu ya. Tapi kalau Puannya sendiri kan nggak. Jadi kita juga jadi mendirect publik. Ini Puan ada apa sih? Kok jadi kayak melemah gini, ada apa gitu? Karena jelas gini loh. Sudah jelas-jelas lah bahwa PDIP itu sekarang ini menjadi musuh, dijadikan musuh bersamanya. Ya, nggak mungkin, ya toh. Contohnya gini, kalau satu putaran, berarti yang mau disingkirkan dua-duanya. Loh siapa bilang satu putaran? Ya kan? Artinya ada desain untuk menghancurkan PDIP juga kan?
Ini jelas kok ya, Ya. menganjurkan Ganjar dan Mahfud dengan satu putaran loh. Itu kata-katanya sendiri. Kalau Ya. Anies dengan Muhaimin udah pasti dengan sendirinya ya. Loh, Bu, itu pun belum tentu gini, jangan di-underestimate. Dulu Ahok, siapa yang bilang yang percaya bahwa Ahok tiba-tiba yang kalah gitu kan? Kita belum tahu ya kan. Jadi maksud saya yang overconfidence ini ya kan juga satu hal yang menggiring rakyat juga. Akhirnya mengatakan, "Duh, berarti kita juga mau disingkirin dong nih teman-teman PDIP ya." Nah, dengan begitu apa? Halus sudah begitu kan gimana sih Mbak Puan kan suruh diem aja kita. Tidak boleh menjelek-jelekan, tidak menjelek-jelekan. Tolong catat itu Puan ya. Ini catat, aku juga pendiri PDIP. Tolong catat ya Puan ya. Tidak ada yang menjelek-jelekan. Dia hanya mengungkap fakta-fakta objektif yang sebenarnya. Ya. Yang seperti saya bilang tadi, awas jangan main-main ya. Pokoknya aparat negara baru berapa hari itu baliho diturunin semua ituran. So, di mana kewibawaan seorang presiden? Kalau ucapan dan perbuatannya, bukan perbuatannya ya, aparat yang melakukan itu didiemin begitu saja. Lalu carilah pembenaran. Tidak ada instruksi. Itu hanya pembersihan estetika. Aduh, jadi gimana? Terus tanya Puan tuh ya, apa sih yang kamu maksud? Jelasin dong. Ya tuh. Kenapa? Gini loh, kok jangan merasa banteng sendirian lah. Gitu. Ini ribuan dan jutaan banteng ya, yang menunggu kepastian dan kejelasan. Jangan seenaknya, ya. Jangan hal yang sifatnya pribadi, ya, diinstitusikan. Kecuali Mbak Mega yang ngomong, ya, semua seluruh kader PDI jangan lagi, ya, melakukan kritik sedikit pun terhadap Pak Jokowi. Loh, jadi fungsinya partai apa, gitu loh? Fungsinya kita berhadapan dalam pemilu itu apa? Kenapa nggak gini aja? Ada bergabung aja kalau gitu ya. Akhirnya pemilu nggak ada ya. Nah, apa itu yang diinginkan Mbak Puan? Jadi gini loh ya, sudahlah. Bahwasanya kita juga mencatat kok ya, bahwa bukan waktu itu kita tidak mendukung Mbak Puan untuk maju. Iya, ya. Tapi yang membuat tidak maju itu elektabilitas Puan sendiri, bukan siapa-siapa. Hal yang sama kita lakukan ini, siapa yang benci Pak Jokowi? Nggak ada kok. Tapi yang kita sayangkan Pak Jokowi nggak sayang sama dirinya. Masa kita bisa menolong apa? Nggak bisa. Kecuali ya sudah kita penuhin aja kehendaknya. Ya, apa itu kehendaknya? Segala sesuatu yang diucapkan ternyata tidak perlu didengarkan karena akhirnya juga nggak benar kan begitu. Ini realita loh ya. Jadi kalau mengatakan memang saya tidak menginstruksikan, ya kita juga tahu gitu ya. Tapi yang kita dengar itu kan awas setiap alat negara apa ANS itu ASN itu ya. Jangan main-main. Ngomongnya kan tenang. Jangan main-main. Jangan main. Kayaknya gitu wah, mantap ini kita. Pasti nih pemilu berjalan adil. Tapi menurut Mas Eros gini ya. Ini kan sekarang gini Mas, isu kecurangan itu sudah luar biasa merebak, ya kan? Ya kalau isu kan jangan ditanggapin lah, namanya isu. Bukan, artinya kan apa yang kita lihat di media sosial. Ah, itu saya suka tuh. Di media, ya. Jadi yang kita lihat, yang kita dengar, ya. Dan kita rasakan dan kita alami, ya itu baru benar. Bahwa tingkat kecurangan ini semakin lama dianggap semakin meluas, kan? Nah, ini padahal kita belum pemilu loh. Kalau dulu kan nggak ada tuh. Kecurangan baru dibilang curang setelah pemilihan. Iya kan, 2014, 2019. Gini Pak Julfan, saya kok belum pada posisi ya mendukung ucapan kecurangan itu. Kalau kecurangan itu kan harus ada hal-hal yang memang disodorkan. Iya. Ya. Kalau ini masalahnya bukan kecurangan ini.
ketidaksinkronan antara apa yang dibicarakan Pak Jokowi dan kenyataannya. Belum kecurangan lah itu. Ya. Itu ketidakbenaran. Yang disayangkan apa yang diucapkan oleh seorang kepala pemerintahan dan kepala negara, ya, untuk yang namanya didengarkan oleh ratusan juta rakyat Indonesia, ya. Kok tidak terbukti? Nah, makanya saya nggak mau kata kecurangan. Kalau kecurangan soalnya nanti harus ada bukti-buktinya kan. Kalau menurut saya ada indikasi, ya, bahwa pemilu nanti tidak akan berjalan baik-baik saja. Karena apa? Sudah diawali dengan begitu. Awalnya saja sudah membuat seperti itu. Nah, kalau hal seperti ini dalam menyerang Pak Jokowi, saya nggak ngerti lagi harus ngomong apa. Jadi pakai ngomong gini, apakah Mbak Puan minta kita nggak usah pakai bahasa isyarat aja. Ginilah, kalau mau jadi politisi dan negarawan sekaligus, ya harus jelas lah, ya. Jangan mendua. Karena sikap mendua ini ya yang sebetulnya menjadi kecurigaan, ya. Bukan sikap yang diajarkan oleh seorang Bung Karno yang kebetulan juga kakeknya, ya. Artinya boleh saja seperti apa yang diucapkan itu. Saya setuju. Saya nggak setuju juga kok orang yang menyerang-nyerang Pak Jokowi gitu ya. Secara pribadi. Ya. Pribadi, tapi kalau menyerang presiden, dia kan jabatan kepala negara, kepala pemerintahan, ya harus malah wajib bagi siapapun rakyat Indonesia wajib mengkritisi hal-hal atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau yang dikeluarkan, dimaklumatkan oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan bila itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, kan itu. Itu harus malah wajib. Nah kalau ada orang yang melakukan koreksi dan kritik atas kebijakan presiden atau kepala pemerintahan, harusnya presiden bersyukur ya. Iya dong. Itu kan tandanya sebenarnya masih sayang. Betul. Nah sekarang ini banyak penjilat atau yang banyak dosa. Jadi apa Puan, kamu punya dosa? Kamu ada dosa nggak sih? Kok seperti itu gitu ya? Nah, nanti kan dia marah sama saya, nggak apa-apa, it's okay, saya terima. Tapi ingat ya, kita sama-sama ikut mendirikan PDIP. Dan kita tahu PDIP itu apa. PDIP itu bukan milik orang per orang. Saya yakin juga Mbak Mega nggak punya perasaan bahwa itu milik saya, enggak. Hanya waktu itu ingat juga, saya juga ikut bikin kok. Kita berikan yang namanya hak yang lebih luas, ya kan? Hak apa itu? Prerogatif. Itu kita berikan. Siapa yang memberikan? Rakyat. Jadi bukan milik keluarga, ini bukan. Jadi harus juga memahami bahwa yang namanya komando partai itu ada aturannya, ya. Kecuali menurut rapat tertentu ada keputusan, silakan ngomong gitu berdasarkan hasil rapat tanggal sekian memang begitu. Lalu bilang, oh saya hanya dibisikin, loh dibisikin ya jangan diomongin. Ya toh, kapan? Nah saya kan juga, oke, kita kan juga bisa ngecek kan, buktinya hasto, gaspol itu belum dicabut loh ya. Nah pertanyaan saya, apakah mulai besok emang ada instruksi, ya, diam-diam saja deh. Nanti kita dilikuidasi cuma satu putaran, diam-diam saja deh gitu. Pak Jokowi itu orang baik kok gitu ya. Ya ada, kita semua orang baik gitu kan. Yang bilang orang jelek siapa? Ya, enggak ada yang bilang dia orang jelek, enggak. Cuman untuk saat ini apa yang dilakukan tidak menguntungkan bangunan demokrasi di Indonesia. Ingat itu ya. Nggak ada istilah jelek itu, apa sih itu, perasaan itu, bukan urusan. Ini urusan negara. Jadi harapan Mas Eros kepada Pak Jokowi apa yang harus dia lakukan sekarang? Ini kan artinya begini Mas, presiden, kepala pemerintahan, kan gitu. Terus
tadi kita bilang ada inkonsistensi misalnya, ya kan? Pasti kan kita ingin memperbaiki, Iya. ya kan? Tingkat perbaikan itu kan macam-macam, ya kan? Saya nggak mau pakai istilah perubahan ya, memperbaiki, Iya. ya kan? Nah, Kenapa takut amin? kok senyum? Enggak apa-apa. Nah, jadi kalau kita lihat di situ kan memang harus ada harapan dong. Apa yang harus dilakukan Pak Jokowi untuk katakanlah, wah ini sekarang langkah-langkah yang diambil merugikan demokrasi segala macam. Jadi langkah yang diharapkan apa, Mas? Gini aja. Kalau yang benar kan gampang, bilang aja benar. Kalau yang nggak benar, bilang aja nggak benar. Kan itu yang sebetulnya sangat mudah kan ya. Tapi kalau dibilang bahwasanya gimana upaya membangun dinasti politik dinyatakan tidak ada, tidak benar, kita jangan mikir, ngerti nggak sih arti dinasti politik itu, ngerti nggak sih? Kan begitu jadinya. Kan nanti seolah-olah merendahkan. Soal kita paling pintar, paling tahu. Jadi kan malu kan, tidak enak. Contohnya, apakah yang dilakukan MK tuh nggak benar? Gitu. Lalu dia bilang, oh nggak apa itu benar. Apa itu yang diinginkan? Jadi, pemahaman presiden kita tentang konstitusi itu apa ya? Kan gitu jadinya. Kan ini yang meresahkan saya, kenapa? Sehingga nanti yang namanya nilai-nilai itu nggak ngerti lagi rakyat. Karena apa? Nggak apa-apa kok. Apa yang dilanggar? Nggak ada kan hukum yang dilanggar. Begitu waktu ada pencalonan mulai dari wali kota kan begitu juga ya. Loh. Termasuk kepala desa. Bukan kalau kepala desa beda lagi itu lain kasus. Bahwasanya yang penting satu, hukum tanpa apa sih pijakan etikanya kan. Dari masalah etika dan moral makalah dibentuk hukum. Lah kalau hukum tanpa etika atau enggak tanpa moral itu namanya bukan hukum lah ya. Nah, itu yang sebetulnya menjadi permasalahan besar di Indonesia hari ini. Bahwasanya kemudian mencoba melegitimasi, oh nggak ada apa-apa kok itu. Kan ini sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Loh, Mahkamah Konstitusi itu bermasalah gitu kan. Harusnya presiden kan memahami itu. Lalu dia bilang, saya akan tunduk kepada keputusan Mahkamah Konstitusi gitu ya. Maka dibentuk lagi mahkamahnya yang MK. Ya MK. Lalu apa yang diputuskan yang seperti itu. Kalau di Jepang, jangan belum begitu aja udah mundur. Nggak usah dipakai karena sudah katakanlah merasa itu kan mundur. Nah, masa budaya malu ya, budaya masa nggak diajarkan kepada rakyatnya. Jadi yang penting satu, kamu berkuasa aja, kamu bisa ngatur segalanya nanti. Itu kan yang diajarkan ke rakyatnya. Itulah orang-orang kayak saya merasa harus turun. Karena ini bukan masalah politik lagi, ini masalah kebudayaan. Masalah nilai-nilai yang harus diinikan itu loh. Iya, jadi Mas, ini kan kita tidak menyangka ya, terus terang saja hubungan Pak Jokowi dengan PDIP menjadi berseberangan seperti ini kan, Mas Eros pasti tidak menyangka ini. Ya. Apalagi saya gitu loh. Kita kan agak dikejutkan juga ini dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Bagaimana itu bisa terjadi ya? Kita juga berdua kan pernah gitu Mas ya. Tapi kan nggak ribut-ribut ya. Karena memang tidak ada hubungannya dengan kekuasaan. Ya kan? Kita melakukan itu memang atas dasar kesadaran satu hal-hal yang memang apa yang kita harapkan tidak ada kan gitu. Beda dengan situasi sekarang ini, Pak Jokowi ini kan persoalannya kan berkaitan dengan kekuasaan, dengan soal pilpres, kemudian di situ kebetulan ada salah satu kandidat itu kan putranya Pak Jokowi. Nah, udah pastilah, nggak mungkin Pak Jokowi putranya di Prabowo terus dukung Ganjar tuh udah nggak mungkin, ya kan Mas? Nah, kira-kira Mas melihat bagaimana ini ya? Kita agak masyarakat pasti bingung, walaupun kalau yang tingkat elit, ya kan, kelas menengah, mahasiswa itu paham gitu loh. Tapi kan masyarakat masih tanya sama kita. Saya kalau naik taksi ditanya, Pak ini gimana Pak? Kita sedih juga nih Pak dengarnya, tapi bingung katanya kan.
Ya gini loh Pak Suspan ya, ginilah, tolonglah pada semua teman-teman jangan juga lah dengan kebencian. Saya juga nggak suka ya, jangan dong. Nah, tadi Mas Zulfan sendiri bilang ya, kan rakyat itu kenapa sekarang jadi bingung? Andaikan bukan Gibran mungkin nggak seperti ini. Ya, yang namanya abuse of power dengan yang namanya anaknya maju. Apalagi konon katanya ibunya juga selalu menggebu. Itu kan yang membuat satu hal di mana ruang ya, lobang ya. Bagaimana penyalahgunaan nanti kekuasaan itu terjadi kan ada indikasi, ada ruangnya, ada celahnya ya. Sebetulnya kalau waktu itu Pak Jokowi bilang udah kamu anakku janganlah bapak ini jadi lagi presiden nanti pusing kayak begini. Ya kayak begini loh maksudnya. Gitu. Harusnya kan sudah bisa dibayangkan, harusnya sudah bisa diimajinasikan. Masa sih nggak punya imaji gitu loh ya. Nah, artinya apa yang ketiga? Oh, memang ingin melanggengkan kekuasaan satu-satunya yang disimpulkan bisa hanya itu, lain tidak. Nah, kalau kita simpulkan begitu, wah, ini Mas Eros sentimen sama Pak Jokowi, bingung kan? Tapi begini Mas yakin nggak bahwa setelah menjadi presiden, walaupun wapresnya itu Gibran, Mas yakin memang Prabowo ini masih tetap loyal itu kepada Pak Jokowi kalau dia udah jadi presiden? Saya nggak tahu, nggak tahu. Saya gini ya, aduh gimana kan kalau ngomong terus terang nanti nggak enak gitu ya. Tapi nggak terus terang rakyat nanti nggak tahu juga. Iya. Sudahlah, Saudara Hashim. One of my best friend, itu kan, itu adiknya Prabowo. Ya. Pernah ngomong apa soal Jokowi? Saya tahu semua, saya masih ingat loh. Bagaimana juga Pak Prabowo ngomong soal Jokowi, saya masih ingat semua, masih ingat dengan kata-kata yang luar biasa. Ya. Pertanyaan saya, oh berarti sudah hilang semuanya itu? Apa yang bisa hilang semuanya? Ya kan? Dengan hal yang pernah diucapkan ke saya lah. Ini mudah-mudahan Mas Hashim dengar ini ya, ke saya loh. Ya. Dan saya masih simpen loh itu ya. Ya. Apakah sudah begitu saja hilang? Atau memang yang penting sudahlah jadi dulu nih. Kenapa? Karena kekuasaan seorang presiden ya dalam Undang-Undang 45 itu sangat tinggi, sangat besar dan sangat luas ya. Ya kan? Nah, sebaliknya juga dari Gibran. Kita jadi di skenario ya, berpikir gara-gara ditanyain sih ya. Gini, apa iya ngelihat kesehatannya begini, begitu gitu ya? Ya enggak? Apa bisa bertahan sampai 5 tahun? Ya, apa juga seperti yang Mas Prabowo nyatakan kepada Anies. Saya di sebelah Anies loh waktu itu. Ya. Bahwasanya dia nggak mungkin bisa 5 tahun ya, karena kesehatan saya yang kurang. Tanyakan Anies tuh, Anies kok ya, suruh ngomong aja Anies. Apa yang saya ngomongin itu fitnah apa enggak gitu ya. Nah, apakah itu juga diomongkan kepada Gibran? Ya? Atau mungkin Gibran sendiri ya? Ya pokoknya masuk wapres dulu. Kan mungkin selangkah lagi presiden. Kalau yang satunya berhalangan tetap. Itu kan prediksinya sempat disampaikan oleh JK juga kan? Loh ya makanya dalam hal ini kan jadi apa? Membuat rakyat itu, membuat skenario-skenario yang macam-macam. Karena kemungkinannya terbuka. Nah kalau udah begitu bilang, jangan menjelek-jelekan Pak Jokowi. Gimana ya? Situasinya sangat jelek. Lalu kita ngomong apa gitu? Kayak contoh gini, saya suruh Pak Zulfan nonton film. Filmnya jelek banget itu ya. Terus kita mau kesal itu, gak boleh, jangan ngomong. Jadi goblok semua kita ini itu kan. Dah, ya. Ada film bagus sekali, kita mau kagum, jangan. Ini apa ini gitu loh. Nah sama kan, kita boleh bertanya. Waktu film jelek itu gini, kita boleh ngomong, oh ini yang bikin pasti kali suaminya nih, jadi dia nggak boleh ngomong gitu. Ya toh? Kan bisa berpikir begitu. Oh, jangan-jangan ini filmnya dia. Jangan-jangan dia terlibat dalam produksi itu. Kan begitu ya. Jadi wajar. Jadi nggak usah lah. Apa itu dengan
apa ya? Mungkin itunya pribadi ya. Seolah-olah jutaan orang harus mendengar dan mengiyakan. Kalau saya ya, saya bilang nggak pakai usah nama PDIP, nggak usah gitu. Kepada civil society, ya kan? Kalau Anda merasa ini tidak benar, santai aja, ya santai lawan, kan gampang, lawan, ya dengan satu catatan, bukan dengan kebencian, tapi kecintaan kepada Indonesia. Bukan juga dengan kekerasan. Bukan juga dengan kekerasan. Sebetulnya kalau bilang kekerasan itu kan kekerasan sudah terjadi. Kekerasan di bidang hukum, ya, kekerasan di bidang penegakan hak rakyat. Ya, rakyat punya apa sekarang sih? Tanah habis, tambang habis, ya, Iya, iya. dibagi-bagi mana nggak jelas itu, gitu. Nah, hal seperti itu loh Pak Zulfan. Kadang-kadang tuh orang menganggap, waduh dengan ngomong gini, Mas Eros kok berani Pak? Siapa yang berani? Siapa sih yang berani Pak Jokowi? Itu nggak ada yang berani. Luhut aja nggak berani itu. Banyak jenderal-jenderal nggak berani. Apalagi seorang Eros Jarot itu. Jadi janganlah mengada-ngada. Saya nggak berani. Cuman saya dipaksa untuk satu hal. Ingat terus kepada apa yang diperintahkan oleh Bung Karno. Jadi berani. Gitu loh. Saya takut. Tapi karena saya mengemban perintah jadi berani. Apalagi diajarin sama Ustadz. Apa tuh? Iya, karena budu. Wah, iya, Iya, karena karena Ustadz. Itu lagi. Jadi ya udahlah, jangan dibilang saya berani, bohong itu. Saya penakut kok gitu ya. Tapi saya berani karena ada membuat saya lebih takut dari Jokowi. Gitu. Yang di atas. Dan satu, kebenaran. Itu saya takut lawan. Itu loh Pak Zulfan. Iya, Jadi iya, iya. jangan sok-sokan kita sok hebat ya enggak lah. Nah, Gitu. kita enggak, kita biasa-biasa aja. Iya. Ya, jadi Mas Eros sebenarnya kalau melakukan koreksi ya, dan kritik terhadap polusi dan kebijakan Pak Jokowi, ya, itu kan memang orang bisa melihat ya ini objektif gitu ya. Nah, tapi kan persoalan sekarang nih PDIP, Mas. Bagi PDIP, ini kan sekarang banyak menyerang Pak Jokowi dianggap sakit hati. Karena dari kader PDIP sekarang berbelok mendukung Prabowo. Nah, ini Mas lihat gimana nih? Ya maksudnya gini kan, sederhana aja lah Mas. Jadi nggak usah terlalu hebat-hebat lah gitu ya. Artinya sekarang keadaannya di PDIP dan hubungan perilaku yang seperti itu kan sedang tidak baik-baik saja, ya kan? Oh, ada yang meninggalkan begitu saja gitu, nggak apa-apa itu baik-baik saja, kan nggak mungkin gitu ya. Masa kita harus semua jadi orang bego gitu, bodoh gitu ya. Nah, saya juga jangan saya kan sayang juga. Puan tuh udah kayak saya anggap anak sendiri ya, ya. Ya, Saya itu. kan sedih Kalau juga. ketemu Mas Eros kan cium tangan. Bukan, enggak lah. Namanya saya Om ya gitu kan. Iya, ya, Om Tapi juga. kan saya juga saya menginginkan dia menjadi satu orang politisi negarawan yang baik gitu. Jangan yang seperti apa ya, nggak jelas ini keberpihakannya kemana. Contohnya kayak gini, sadar nggak sih bahwa PDIP itu ada jutaan rakyat di bawahnya. Bukan milik Puan sendiri, bahkan bukan milik Megawati sendiri walaupun ibunya. Tapi Megawati lah orang yang dipercaya oleh rakyat pendukung PDIP ini ya. Dan itu terbukti kan bahwa dia sudah bisa memimpin sampai selama ini. Ya. Ya. Tapi bukan dengan demikian bisa digantikan oleh Puan gitu kan. Begitu saja. Nah, sekarang keadaannya sedang tidak baik-baik saja, ya. Nah kita lihatlah bagaimana Mbak Mega itu kan jelas begitu gak suka gitu kan, lihat aja lah sama Mas SBY, kita sama si Rini, sama si Laks, kan gitu ya. Ini juga begitu, cuman kan dia tidak akan bicara saya nggak suka Jokowi, itu bukan tipe Megawati. Dan tidak ada juga satu hal yang selalu saya tekankan ya, Pak Mega itu seolah-olah gitu, tapi nggak pernah bilang hancurkan, nggak pernah.
ya lakukan saja apa yang kalian anggap baik. Selalu begitu ya. Nah, nanti orang, ini gimana Mbak, ini begini. Ayo wes, rapopo kan gitu. Artinya jangan juga memberikan satu ucapan atau direction sehingga yang di bawah ini lagi semangat jadi kendor lagi. Ya. Nah, menurut saya sih lakukan aja lah gitu ya. Artinya saya nggak juga bilang cuekin aja Puan ya, tapi saya minta maklumi saja. Ya mungkin ada hal-hal di belakang itu yang kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwasanya satu yang harus Mbak Puan juga catat, tolong catat ya Puan ya. Ada ucapan gini, 1 putaran. Hati-hati ya. Nah, Itu sudah humiliation. 1 putaran. Artinya apa? Turunkan Ganjar, turunkan PDIP. bukan Anies. Dua-duanya itu harus di bawah 20. Kan begitu? Ya. Oke. Harus gimana? Saya walaupun tidak di dalam struktur ya kan, sebagai pendiri nggak bisa saya bilang, nggak boleh begitu dong gitu. Kemudian siapa lagi tuh? Ada tinjauan intelijen lah gitu kan ya. Ginilah, kita tahu kok. Kita dulu menang karena satu. Itu kan dukungan itu rakyat. Mas, itu kan Mas terakhir itu kan Pak Hendro ya. Hendro Priyono. Bekas kepala BIN itu mengatakan, Hah? kan wartawan tanya bagaimana tentang pemilu Pilpres ini. Pak Hendro itu kan mengatakan, kalau untuk saat ini dilakukan Pilpres, maka saya yakin Prabowo itu bisa menang 1 putaran. Tapi kalau ke depan kita nggak tahu ada perubahan-perubahan politik, cuaca politik yang berubah, atau katakanlah turbulensi politik misalnya. Itu nggak tahu. Tapi kalau sekarang dia bilang 1 putaran. Ya gini loh, kayak nggak kenal Mas Hendro aja. Mas Hendro itu kan kalau baca ucapan intelijen itu jangan terlalu harafiah itu ya, itu bersayap, ya bersayap. Jangan-jangan itu malah provokasi, ya kan? Ya supaya hati-hati, lo bisa habis lo kalau sekarang nggak bergerak gitu kan? Siapa saya itu malah ajakan untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Ingat kata-katanya. Kalau tidak ada hal-hal yang gitu kan signifikan, ya toh, maka akan begitu. Nah, orang-orang yang sebetulnya membaca kata-kata itu lain, iya benar juga kita harus bikin sesuatu nih. Siapa tahu Hendro Priyono itu memprovok seperti itu, kan bisa saya baca gitu. Kan Pak Hendro ini kan dukung Ganjar ya. Ya nama juga intelijen ya toh. Kalau intelijen itu dukungannya kita harus lihat semuanya ya kan. Jangan cuman kita satu ini. Gini aja lah, mantunya di sana. Sama juga kan. Kita juga masa iya sih tega kan begitu ya kan. Walaupun dia bilang saya Prabowo, yang bener gitu kan. Mantu lo di sana kok kan itu. Sama juga, saya tidak dukung Gibran. Yang bener aja, kamu kan pamannya kan itu. Nah jadi hal seperti ini yang membuat Indonesia menjadi tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ini kan penting. Kita jangan ngomong sekarang dong. 20 tahun kemudian anak-anak Indonesia baca. Ya, ternyata kok begini ya. Bapak-bapak kita tuh begini. Saya tidak mau dalam buku Indonesia ke depan ada catatan seperti itu. Paling tidak ada perlawanan terhadap mereka-mereka yang mencoba membuat sejarah hitam seperti itu. Nah ini kan mencari kemenangan di pemilu lalu mengorbankan Indonesia ke depan, ya jangan dong. Nah sekarang ini, satu, kita ingin cari pemimpin yang nanti melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Ya setuju yang bagus-bagus. Yang nggak bagus ya jangan dilanjutin dong, gitu kan. Nah, lalu yang saya herannya orang lalu mencoba disihir terus percaya bahwa hanya orang-orang yang dipilih Pak Jokowi lah yang bisa meneruskan. Hanya Pak Jokowi sendirilah yang bisa meneruskan. Ini kan sudah
Ya apa nggak tahu, mungkin di Quran juga ada itu ya. Ya, riya itu udah kan, ya kan. Nah, dalam hal seperti itu kita nggak boleh diam. Civil society itu nggak boleh diam. Lalu kalau memang betul ucapannya Pak Jokowi, oh jadi yang bisa meneruskan itu pasangan Prabowo dan Gibran dengan kemampuan yang semua bisa kita ukur. Pak Jokowi, Prabowo gimana, Pak si Gibran gimana. Kita lihat rekam jejaknya, nggak usah jelek-jelekin. Dia diserahkan ini begini, ini begini. Kan ada semua catatannya. Oh, jadi itu yang dimaksud, ya. Yang dimaksud yang mampu meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi itu hanya itu. Atau gini, wah, kalau dikembangkan, enggak kok. Sebenarnya ini strateginya Pak Jokowi ya. Masang si ini di sana, satu di sini. Yang penting jangan ke tangan Anies. Karena itu nanti kadrunian akan mimpin Indonesia ya. Sudahlah. Ini kan kita bukan orang bodoh gitu ya. Kalau mau berkuasa aja, gak usah bikin skenario yang macam-macam. Yang jelas satu, kalau memang Megawati seperti itu, saya janjikan di forum ini gitu kan ya. Ya sudahlah, kita paketkan, kita gulingkan kan begitu, gitu. Gak mungkin lah, gak mungkin Mbak Mega itu berpikir seperti itu. Gak mungkin, saya jamin. Tidak ada itu persekongkolan ya. Oh, naruh Muhaimin di sini sudah setahu Megawati itu kan. Ya. Lalu ini nanti kan supaya nanti menang ini nanti kan juga dikembalikan ke udahlah. Ini kan ya? Nggak masuk akal itu. Nggak masuk akal. Nah, itu yang saya pikir gini loh Pak Mas Julfan, saya itu paling nggak sukanya apa? Kok diajarkan pembodohan tuh ya. Pembodohan yang luar biasa. Apalagi anak-anak Z ini, generasi Z kan harus kita didik ya secara baik. Masa ini cara pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak atas nama milenial? Masa pembodohan? Jadi kita mau 2045 bicara tinggi-tinggi, human investment-nya seperti ini dasarnya. Sudahlah. Itu yang saya pikir kita harus pikir lebih serius. Tidak usah marah-marah, tidak usah maki-maki. Ayo kita duduk bersama, ayo kita kaji. Kalau memang Pak Jokowi langkahnya benar, harus kita bilang dong ya. Bahwasanya dia membangun A, B, C, D, ya harus kita akui. Tapi pada saat itu bangun peradaban, kok begini ya? Ya kita katakan nggak benar tuh Pak Jokowi. Nah kalau saya ngomong gitu, apa itu menyerang? Kan aneh ya. Gimana tuh? Ya, kadang-kadang kan begini Mas, tergantung dari sudut pandang siapa, kan gitu. Kalau orang yang memang die hard membela Pak Jokowi, itu bisa dibilang menyerang. Tapi orang yang melihat ini proporsional, itu hal biasa, ya kan. Nah, Mas, kita menonton di dalam satu video misalnya bahwa Hasto ini menangis-nangis, ya kan? Kemudian tangisan Hasto itu menjadi viral. Kalau Hasto saja mengekspresikan tangisannya itu dan orang menonton, apa Mas? Mungkin Mas Hero sama dengan saya nih. Justru Mbak Mega ini menangis dalam kesendirian sekarang ini. Ya, menghadapi situasi seperti ini, karena dia sudah mengalami pada masa Orde Baru, masa macam-macam. Emang Mas Julfan belum pernah ya waktu SD itu baca cerita Malin Kundang, belum pernah ya? Loh, kan sederhana aja. Siapapun akan seperti itu situasinya, situasi batinnya, ya. Tapi juga kepada si ibu ini juga kita juga katakan mungkin ada koreksi-koreksi yang harus juga diperbaiki gitu kan. Tapi jangan cuma jadi alasan don. Alasannya karena dia diledek begini begitu ya kan. Lalu karena dia marah, dia tersinggung gini-gini. Wajar aja kok gitu, Pak Mega ngomong gitu wajar-wajar aja. Kenapa wajarnya? Ya memang orangnya begitu, nggak ada punya pikiran lain gitu ya. Tidak ada pikiran seperti busuk gitu, enggak. Kamu saya bukan. Ya memang dia
ya situ, ya dulu gimana sih anak seorang presiden gitu ya. Jadi dia nganggap aku wis apik karo kowe lho ya. Kok kowe ngono sih gitu loh kan gitu. Tahu nggak artinya? Aku udah baik sama kamu, kok kamu gitu sih gitu. Lo tuh kalau nggak gua kasih makan susu juga mati gitu kasarnya gitu ya. Nah, kemudian dikembangkan macam-macam. Dengan alasan itulah maka seolah-olah sah yang dilakukan sekarang ini. Loh, ini masalah negara, bukan masalah pribadi. Katanya jangan dengan kebencian. Loh, kalau saya balik sekarang, kalau gitu dengan kebencian dong ini dibangun. Sementara kalau ngomong, nah inilah ngomongnya yang plan ini ya, yang sebetulnya yang saya ingin koreksi gitu ya. Jadi kalau saya mengkoreksi, dianggap ini sebagai yang keras. Loh, bingung. Jadi saya harus bilang, wah itu bagus loh. Tapi ya sayang, lu gak ngerti nanti ya. Udahlah bang, bahwasanya hal ini contohnya aja gini lah ya. Saya udah berkali ngomong di banyak podcast gitu ya. Bener nggak itu? Berani nggak kita bilang bener? Nggak, ya sudah. Ini salah nggak? Bilang nggak juga. Jadi bingung kita. Ini contohnya nih ya. Semua surveyor, wah ada 40%, 50% dan seterusnya gitu. Nah, sementara yang kenyataan yang kita lihat di lapangan ya, bagaimana contohnya juga, wah elektabilitasnya sekian, kepercayaan rakyat masih sekian. Iya. Coba deh kampung-kampung deh, ya. Coba aja tanya di kampung-kampung, apa iya itu? Nah, jadi ini juga antara surveyor dan sebetulnya petugas kampanye gitu ya. Karena itu juga mereka dibayar juga, tapi jangan korbankan dong Indonesia gitu loh. Bolehlah kalian cari duit silahkan gitu. Saya tidak melarang, tapi tolonglah jangan belum apa-apa sudah mengatakan pasti satu putaran. Ya. Dari mana? Kalau saya balik nanti kecewa loh. Bisa kalah kok. Kenapa? Oh dia saya juga punya hitungan. Saya juga kan sering ikut mainan di The Making of the President. Kita tahu kok ya toh. Kecuali, nah ini kalian ngomong gitu kan udah disiapkan, ya mesin pemilu itu akan kalian mainkan semua, ya. Yang tidak boleh akan kalian langgar semua, menurunkan aparat dan seterusnya. Ya bisa aja dan itu bukan pemilu, ya pemaksaan. Nah, jadi maksud saya apa itu yang kalian mau siapkan dulu supaya nanti kalau 51 benar kan, padahal dari hasil seperti itu. Jadi yang namanya planting informasi ditanam supaya nanti kalau terjadi kecurangan itu dan menghasilkan memang 55% diterima. Kan sudah saya prediksi sebelumnya. Padahal ini dipersiapkan untuk melakukan hal itu kan bisa gitu. Ini kalau cara Mas Hendro berpikir loh ya. Saya kembalikan kepada Mas Hendro. Ayo Mas, kapan-kapan kita duduk di sini lah, kita debat berdua ya. Lebih enak. Kan kita dulu sama-sama. Ya, Mas Hendro juga kok bersama saya. Ingat nggak Mas, kita yang meloloskan Mbak Mega juga kan di sebuah hotel, ya kan? Beliau juga pemain. Jadi kalau pemain itu, ya sudahlah. Tapi saya tahu Mas Hendro untuk Indonesia. Ya. Saya yakin itu yang saya yakinin tentang dia ya. Jadi apapun mungkin kecenderungan untuk merugikan Indonesia tunggal. Itu yang saya yakini tentang Hendro Priyono. Tapi ya itulah jangan terlalu. Mas Eros tuh melihat gimana? Kan orang bertanya, kenapa ya Pak Jokowi nggak diberhentikan dari keanggotaan PDIP, termasuk juga Gibran gitu ya? Itu kenapa Mas kira-kira? Ya itu makanya juga memang itu pertanyaan sangat-sangat banyak ya. Tapi mungkin yang bisa menjawab ini Mbak Mega, karena saya dalam hal ini tidak punya kewenangan untuk menjawab. Tapi secara analisa ya, di dalam ini kan dulu zamannya saya, Mas Julvan juga masih satu ya. Sekarang ini kan ada splatteran juga yang juga akan mempengaruhi kebijakan partai ya. Karena memang tidak mudah ya. Hal ini tiba-tiba yang namanya di Tengku Umar itu kan one commanding system itu pernah terjadi ya dan sangat bagus. Walaupun dulu ada
Mas Taufik. Tapi Mas Taufik kan bisa ngalah. Nah, yang ini mungkin beda karena ada anaknya kan beda gitu kan. Nah, hal seperti itu mungkin saja terjadi karena gini, sampai rakyat sendirilah yang menilai. Nanti kalau di analisa saya membaca pikiran Mbak Mega, kalau nanti dia pecat begini, nanti dibully lagi. Kan begini, diemin aja lah. Ya. Toh sebetulnya sudah jelas kok itu sudah tidak lagi diakuin, ya kan seperti itu. Tapi kalau dinyatakan secara formal, De facto-nya begitu ya. de facto-nya begitu, kan tinggal de jure. Nanti kalau de jurenya diinikan, gitu, nah apa yang terjadi? Ya hitungan-hitungan masih banyak lah. Contohnya seluruh kabinet tuh harus mundur, ya kan? Kan begitu. Kan bisa juga berpikir, kok kurang bagus ya? Kan dengan sendirinya kan seluruh kabinet harus mundur kan? Konsistensinya gitu ya. 6 orang harus mundur dari ini. Nanti dikira ini upaya menjatuhkan Pak Jokowi. Ini juga tolong juga dipikirkan sebaik itu tanpa kebencian ya. Jadi juga kalau saya lihat memang juga Pak Jokowi ini memang yang cari masalah gitu loh. Ya. Kan gak ada masalah tadinya. Tiba-tiba ya ada Erik ngapain Gibran itu. Kan jadi masalah. Jadi sebetulnya Indonesia itu yang tadinya baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja karena Pak Jokowi nyari masalah itu aja. Nah, kalau saya ngomong gini, waduh seolah-olah Mas Eros ini kok, waduh jangan ngelawan Pak Jokowi. Yang ngelawan siapa? Pak Jokowi sedang melawan diri dan omongannya sendiri. Ya, sehingga rakyat membacanya dan rakyat berkesimpulan lalu bertindak. Begitu juga yang namanya para budayawan, para akademisi, ya, para ulama, agamawan kan banyak begitu. Karena apa? Loh, pertanyaan saya, apa Butet yang melawan? Apa Mas Gunawan tuh melawan? Pak Mustafa Bisri melawan? Kan tidak. Hanya membaca bahwa Jokowi sedang melawan Dirinya ucapan dan dirinya sendiri. Sehingga katakan, loh gimana sih? Kok jadi begitu gitu? Yang katanya mau ke Bandung kok ke Surabaya? Ya pasti orang nanya, loh kok ke Surabaya Pak? Wajar kan? Nah, ada orang mengatakan, sudah diam saja loh. Ya jangan dong. Atau Pak Jokowi bisa bilang begini juga, suka-suka aku aja lah gitu. Apa kita maunya begitu? Gitu. Kita nih namanya prediksi ya Mas, prediksi. Tadi kan ada upaya, kita nggak tahu dari pihak mana, ya kan? Upaya untuk menciptakan chaos misalnya. Ya, katakanlah, sudahlah, dengan komposisi Mas sudah bilang tadi ini 20%, ini 25%, ini mayoritas menang pemilu segala macam ya. Kemudian kan sebenarnya orang melihat ini kan ada sisi akan terjadi kecurangan. Nah kalau itu menjadi satu keyakinan, kan orang yakin nih, ini curang nih, gitu kan. Pasti kan ada perlawanan. Dulu saja misalnya ya, kita lihat 2014, tidak ada isu kecurangan dari sebelum pemilu, gerakan ada di MK kan. Ada bakar mobil juga tuh, 1-2 mobil terbakar. Dari mendukung Prabowo. 2019 juga terjadi protes besar-besaran di depan Bawaslu, Jalan Tamrin. Kemudian kita lihat ada juga halte bis yang dianggap salah satu yang paling mewah itu terbakar. Gitu. Tapi cepat waktu itu Prabowo menenangkan karena sudah ada di belakangnya rekonsiliasi antara Prabowo dengan Pak Jokowi kan gitu. Kalau enggak tuh bisa tambah ramai lagi, bisa kemana-mana. Walaupun masih bisa dikendalikan kan gitu. Nah, kita kan ini kita ini kan makhluk politik juga Mas. Ya. Ya kan? Orang bilang itu kan prediksi yang apa sih gitu kan. Tapi nanti dulu.
semua kan harus kita prediksi apa Betul. yang akan terjadi. Nggak boleh. Masa orang politik nggak ada prediksi? Ini ngawur namanya kan. Nggak berpikir dia. Kalau orang politik tidak punya prediksi, berarti orang ini nggak pernah berpikir. Ya kan? Dia lihat apa aja yang di depan meja dia. Ini yang ada kan gitu. Nah, kalau kita kan prediksi ceritanya. Apalagi kecurigaan-kecurigaan, ada pihak-pihak intelijen, kita nggak tahu siapa, yang memprediksi satu putaran, Mas Eros harus lompat ke depan. Wah, ini bisa-bisa ada kerusuhan kan gitu. Nah, gimana ini Mas kalau kita lihat, misalnya tidak bisa kita cegah apapun terjadi ini, chaos ini. Ya, memang kalau untuk jadi chaos itu saya lihat ingredientnya ada. Cuman wajannya nih yang untuk masak, ya itu belum memenuhi persyaratan, ya kan. Dulu di tahun 98 jangan salah, kita punya musuh satu, ya itu jelas. Kedua, waktu itu emang negara nggak punya duit, ya Krisis. nggak ada duit, ya kan. Sekarang beda, negara ada duit. Yang mimpin ini bisa mengendalikan duitnya. Ya, ada juga sekelompok orang yang pemegang duit yang bisa dikendalikan. Jadi untuk itu, dalam konteks itu, waduh, memang tidak sama. Nah, yang saya ngeri justru ini yang saya khawatirkan, yang namanya chaos. Ya. Dulu kan ada katakan bukan chaos ya, itu revolusi yang terpimpin lah ya. Walaupun ada sedikit di sana sini gitu ya, tapi masih terpimpin, terarah, ada pemimpinnya. Dulu ada Gus Dur, ada Megawati, ada Mas Amin, dan semua Sultan dan seterusnya ya. Ya kita juga ikutlah di dalamnya gitu ya. Ya, iya. Nah yang sekarang ini bahayanya apa? Chaos yang mungkin bisa membuat kita mundur ke belakang. Dulu kita diprediksi 98 kan hancur-hancuran, kan enggak kan? Karena semua barisan tertib bisa ditertibkan. Yang ini makanya saya anggap begini loh, Pak Jokowi ngerti gak sih ini gitu? Dia cinta gak sih sama negeri ini? Atau cinta sama keluarganya? Itu jadi pertanyaan saya. Nah kalau saya nanya gini, wah masyarakat tuh sentimen sampai gimana sih cara berpikirnya tuh gak ngerti saya gitu kan. Gini loh, ini kan kemungkinan yang chaos itu, bukan revolusi. Kalau revolusi saya gak takut, karena ada pemimpinnya, ada tujuannya, ada dasar-dasar yang akan ditawarkan sebagai penggantinya. Kalau dia chaos cuma satu, bisa bersifat kebencian, hal-hal yang mungkin kita anggap gak jelas ini semua. Dan itu yang mengancam NKRI. Nah siapa yang membuat ini sendiri? Satu makanya, hanya mungkin dimungkinkan dengan ketidakjelasan ini. Kebangkrutan kepemimpinan nasional, itu sebetulnya yang window yang paling buat saya mengerikan. Kalau rakyat udah gak percaya lagi, itu kan mengerikan. Kita ini ngomong keras, sudah berharap supaya kepercayaan kembali ke Pak Jokowi. Tapi bukan dengan cara kayak Puan bilang. Ya, saya nggak setuju itu. Gitu. Loh, ya terus aja kritisi. Serang terus kalau memang dia belum menyadari posisinya. Tapi kalau baiknya jangan dong. Gitu. Kalau dikatakan bahwasanya apakah pemihakan terhadap salah satu pasangan dengan baik, ya jangan dikritik. Kalau nggak baik ya kritik, lawan dong. Berikan juga pemahaman supaya apa, menghindari tadi yang saya takutkan gitu loh Mas ya. Nah ini orang ini kan cuma mikirnya cuma siapa yang menang nanti ya. Loh, yang harus lebih jauh kita harus memenangkan Indonesia. Jadi bukan menangkan Ganjar semata gitu, Prabowo semata atau Amin, enggak. Membangun Indonesia. Nah ini yang selalu jadikan alasan seolah-olah hanya menang Indonesia hanya lewat itu. Sedangkan awalnya saja sudah nggak benar gitu loh ya. Bagaimana kita kembali ke jalan benar dan di jalan yang benar kalau awalnya saja sudah tidak benar. Itu yang mungkin Pak Jokowi sedang tidak merasa bahwa apa yang dilakukan dengan menawarkan Gibran ini ya dianggap benar dan tidak salah. Ya itu yang menjadi perdebatan. Ya saya juga nggak berani mengatakan bahwa kita yang paling benar, tapi nanti sejarah mencatat
keyakinan saya, ini kan subjektif. Mm-mm. Rasanya catatan kita yang akan dibenarkan. Bahwa apa yang dilakukan sekarang ini tidak berada dalam ruang yang katanya benar berdasarkan petunjuk Pancasila, Undang-Undang 45, dan Jadi satu. Mas Eros ingin mengatakan ini sudah di luar koridor ya. Betul. Setuju 100% gitu ya. Jadi dan upaya Mas Eros sekarang bagaimana mengembalikan ke dalam koridor itu kan gitu. Ya, jadi bukan mengembalikan dia ke PDIP atau ke Ya. Gerindra, bukan. Itu Ya, ya, urusan bukan. Tapi bagaimana bangsa ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran itu harus kita menyatakan tidak baik, ya. Kalau bilang tidak benar nanti alasannya loh, udah mana ada yang dilanggar, loh. Bangsa tuh nggak pakai etika, udah nggak pakai benar, ya sudahlah berhenti aja lah kan gitu ya. Nah, jadi ingin mengembalikan kepada jati diri dan kehendak kebudayaan bangsa Indonesia itu seperti apa. Nah, yang saya pelajari Indonesia nggak seperti ini gitu loh ya, yang bukan milik satu keluarga, tapi merupakan negara yang diwariskan, yang diberikan oleh Tuhan kepada rakyatnya untuk dipelihara sesuai sebagaimana apa yang ditulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang aja kita di Undang-Undang Dasar 2002, ya, diem aja kok semua. Kan kita ini bukan di nggak ada itu Undang-Undang 1945, sudah diganti semua. Kalau amandemen kan cuma berapa? Enggak, ini sudah berapa, hampir 75% diganti semua. Jadi udah nggak mungkin. Nah, hal inilah yang harus kita pelan-pelan kita dudukan ya. Jangan cuma diem aja. Termasuk pada saat presiden ya mendorong anaknya, ya memang secara undang-undang tidak ada yang larang kok. Siapa yang larang? Sah. Sah aja. Sama halnya juga kita mengkritisi. Jadi kalau saya mengkritisi bukan hanya semata ada di seberang sana, di seberang sini. Enggak. Kepada seorang juga yang di PDIP juga ya, yang anaknya, istrinya, semua nyalon, itu kita salahkan nggak bener itu, ya kan. Nah hal seperti itu yang harus berani kita nyatakan. Jangan karena, wah nanti kalau si Gibran ke PDIP diam aja, lah yang diam yang geblek gitu kan. Kalau saya sih nggak akan diam, pasti akan tetap sama aja. Jadi bagi Mas Eros itu bukan persoalan Gibran itu tempatnya di mana. Iya, bukan. Ya. Bukan sama sekali. Ya. Dan bukan karena kebencian Pak Jokowi. Gini aja deh ya, cobalah para jenderal-jenderal, para profesor, dokter sana, ini anak, saya bilang ini anak terpaksa. Ya, kenapa? Untuk menggambarkan ekstrimnya. Jadi wali kota aja belum selesai. Bu ya apa ya? Coba jujur sama diri sendiri, jujur gitu, ya kan? Nanti siapa tahu, emang kita bisa melebihin Tuhan. Tiba-tiba Pak siapa? Walaupun dibilang Gers lagi gemoy-gemoynya gitu, tapi tiba-tiba klik, ya nggak ada yang tahu, ya kan? Bayangin. Tapi kita doain panjang umur juga, Mas. Kita dengan begini, saya cuma mendoakan, aduh, Pak Prabowo, mudah-mudahan kamu tuh sehat, please, Umur panjang. umur panjang, sehat, jangan sampai terjadi apa-apa. Siapa tahu dia menang, Ya. ya kan? Jangan sampai ada dia tuh sampai di tengah jalan tidak ada apa-apa. Dan juga satu, mungkin aja ada orang-orang yang jahil nanti ya, proyek Jessica tuh ya, atau hal yang seperti itu bisa aja terjadi kan. Ini pikiran busuk ya, yang janganlah kita berpikir ke arah sana. Tapi kan segala kemungkinan harus diperhitungkan ya. Ada cyanida lah, apa segala. Jadi kita berdoa. Nah, udah susah nih ya. Kita berharap supaya terjadi yang bagus. Masih ditipin mendoakan Pak Prabowo supaya sehat. Waktu kalah kayak menang harus tetap sehat. Apalagi kalau menang. Sangat dan harus tetap sehat. Jangan sampai terjadi ada pergantian di tengah jalan oleh seorang anak kecil yang kalau ditanya aja ya kayak gitu. Saya gak sejak-jelekin lah. Tolong putar kembali semua. Ya. Bagaimana cara dia menjawab, cara dia begini, cara berkomunikasi ya dengan ini aja ya, aduh saya nggak enak ngomong gini, terlalu nanti kira personal. Tidak, saya nggak personal ya. Contohnya Pak Prabowo,
jangan khawatir, saya sudah di sini. Maaf ya, saya orang tua juga, aduh gimana ya gitu kan ya. Nah, apa nggak ada ketergangguan seperti itu, ya kan? Terus kalau ditanya juga, ya dengan gayanya seperti apa ya, resah gitu ya. Lalu juga ya kalau saya ngomong ini ya saya nggak mau lah masuk ke wilayah pribadi, janganlah. Iya, Ya iya. kita kepada kebijakan aja ya. Nah, apakah kebijakan seperti itu akan dipertahankan? Ya toh? Jangan-jangan nanti dipersiapkan untuk apa lagi nih? Jangan-jangan cucunya kita, ya toh? Nah, ini kan bahaya yang harus kita cegah. Bukan kita benci sama Pak Jokowi, bukan kita juga benci sama Puan, ya toh? Saya cuma bilang kan, Mbak Puan, ya toh, sampean itu kenapa begitu? Kan gitu ya. Apakah ibu sudah ngomong seperti itu? Ngomong dong. Ini perintah ibu kapan, jam berapa, hari apa? Saya ingin tahu itu. Sebab saya akan coba nanti tanyakan langsung ya ke si Mbak Mega. Benar tuh. Kalau benar begitu saya bilang stop semua. Teman-teman PDP kalian duduk aja. Kami civil society yang akan melakukannya. Kan gitu. Karena apa? Ini bukan untuk masalah pemenangan Ganjar dan ini ya toh. Tapi bagaimana supaya tegaknya konstitusi, bagaimana kita berada atau berjalan di jalan yang seharusnya. Jadi ini sering direduksi ya kan, seolah-olah nih masalah menang kalah jadi tujuan itu kan. Bukan. Kalau saya menganggap ayolah kita berpikir bahwa pemilu itu hanya mengantar kita untuk menjadi lebih baik lagi. Lah ini mengantarnya gimana lebih baik, orang mulainya sudah nggak baik kan gitu. Gitu loh Mas. Iya, oke, Mas Eros. Kita 1 jam 25 menit berdialog ya. Dan pasti banyak sekali yang bisa diambil manfaatnya dari masyarakat kita. Apa yang disampaikan oleh Mas Heros dari hasil dialog kita ini. Ya sebenarnya nggak cukup 1,5 jam kita ngobrol itu. Tapi nanti deh kita masih bisa ngomong kok masalah ya, ada Cina, Amerika, nanti bisa ya, itu ya. dalam satu season Dalam lagi. season yang lain kita ya. mungkin dalam berapa minggu. Ya pesan saya gini aja Mas Dufan ya, tolonglah ya pada teman-teman yang menjadi pendukungnya siapa saja, yang menjadi surveyornya siapa saja gitu kan. Gimana yuk kita sama-sama cerdaskanlah rakyat nih. Jangan menggiring rakyat untuk jadi pendukung buta. Blind faith itu ya. Jangan. Yuk kita sama-sama. Bukan saya merasa paling bisa atau paling pintar. Enggak. Ayo kita sama-sama gimana yuk. Kita sama-sama bersepakat. Yuk kita pinterin bangsa ini. Jangan hal-hal yang membodohkan ini dibuat sedemikian rupa paketnya, terlegitimasi secara hukum, terlegitimasi secara ilmiah, menurut riset lah segala ini. Sudahlah, orang dibayar kok pakai ilmiah segala gitu lah. Karena gitulah. Oke Mas Eros, terima kasih. Tadi saya ingin menutup dengan satu ayat Quran. Wah ini yang mantap tuh. Itu perlu tuh. Untuk para pejuang kebenaran. Itu kan memang ada satu ayat Quran, wa makarullah wa makarullah wallahu khairul makirin. Semua kalian itu melakukan makar. Ya kan? Katakan siapa rekayasa segala macam, ya kan? Allah juga akan melakukan hal yang sama, ya kan? Merekayasa juga. Tapi kata Allah, wallahu khairul makirin. Tapi kalian harus tahu bahwa apa yang direkayasa Allah itulah yang akan berhasil, yang akan menang gitu. Amin. Kita mudah-mudahan dimanapun kita berada tetap mendukung kebenaran dan untuk menuju kemenangan yang hakiki, bukan kemenangan untuk mendapatkan kekuasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.